Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Semoga sahabat semua sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini Kang Asep akan mempersembahkan sebuah cerita atau sebuah kisah yang dikirim dari sahabatnya Kang Asep, yaitu Mamah Naja di Kalimantan. Mohon maaf nama-nama tokoh disamarkan. Cerita ini Kang Asep beri judul yaitu Keris Pusaka dan Batu Merah Delima. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Namaku Lia, samaran ya. Aku anak bungsu dari 5 bersaudara. Aku akan berbagi cerita hal mistis yang pernah terjadi dalam kehidupan keluargaku, yang tentunya ini kisah nyata. Tahun 1980, keluargaku bertransmigrasi ke Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Tenggarong Seberang. 5 tahun di daerah transmigrasi tersebut atau tahun 1985 aku dilahirkan. Beberapa tahun tinggal dan hidup di rumah itu semua berjalan normal. Sebagaimana mestinya warga lain, tidak ada hal aneh. Namun memasuki tahun 1990-an yang saat itu aku sudah bersekolah di bangku sekolah dasar, hal ganjil bahkan menakutkan mulai terjadi. Hal mistis itu terjadi berawal dengan ibuku yang kerap melihat seekor ular muncul di belakang rumah kami. Ular itu tidaklah berukuran besar dan panjang, kira-kira kurang dari 1 meter saja. Ketika didekati oleh ibuku, ular itu membuka mulutnya dan mendesis. Terlihat mulutnya berwarna merah darah. Bentuk ekornya tidak sama seperti ular lainnya yang makin ke ujung semakin mengecil, melainkan bentuk ekor ular yang satu ini tumpul. Ular aneh itu terus bergerak memutari area di belakang rumah hingga membekas jejaknya di tanah membentuk lingkaran. Anehnya lagi, kemunculan ular tersebut seperti terjadwal, hanya setiap malam Jumat atau Jumat pagi saja. Ibu selalu cerita kepadaku, juga kepada bapak, setiap kali ia melihat ular itu. Mendengar cerita dari ibu, bapak selalu saja diam atau menanggapinya tidak dengan serius. Beliau selalu berkata, "Mungkin itu ular biasa saja, Bu. Yang namanya juga di perkampungan seperti di sini. Pasti masih banyak ular dan jenisnya yang kita belum pernah lihat sebelumnya." Demikian ucap bapak santai. Mendengar ucapan bapak, kami hanya diam, dan ada benarnya juga yang diucapkan bapak. Namun sebenarnya bapak juga sudah banyak melihat dan mengalami hal aneh di rumah itu. Tapi bapak berusaha untuk menutupinya agar kami tidak ketakutan. Aku terjaga dari tidurku karena sayup aku mendengar suara azan subuh dari masjid yang tak jauh dari rumahku. Namun entah mengapa kedua mataku terasa berat karena kantuk. Dan aku memilih masih rebahan di atas kasur. Ceklek. Saat itu aku mendengar suara pintu dibuka dari sebelah kamarku, di mana itu kamar kakakku yang ketiga.
Itu pasti Mbak Rini mau ke sumur untuk berwudu. Demikian pikirku. Mbak Rini memang rajin sholat dan tepat waktu. Tanpa terasa, aku kembali tertidur. Sementara Mbak Rini keluar dari kamar dan melangkah menuju pintu dapur, hendak keluar untuk mengambil air wudhu dan menunaikan sholat fardu subuh. Suasana di pedesaan tentunya masih sangat gelap. Dengan menggunakan senter Mbak Rini ke sumur, karena pada masa itu sumur dan WC terpisah dari rumah yang jaraknya lumayan jauh lah, kira-kira 30 meter dari dapur. Setelah selesai buang air kecil dan berwudu, Mbak Rini kembali ke rumah, namun tiba-tiba saja sontak Mbak Rini terkejut dan menghentikan langkahnya. Tatapan matanya mengarah ke depan, lalu dengan senter di tangan ia mengarahkan cahayanya ke depan. Di saat itulah Mbak Rini melihat sesuatu yang sungguh menakutkan. Tepat di hadapannya tengah berdiri sesosok makhluk yang entah apa. Yang jelas makhluk itu bertubuh tinggi besar, berbulu lebat dan hitam, serta kedua matanya bersinar merah terkena cahaya sinar senter Mbak Rini. Sesaat Mbak Rini terdiam dan terpaku beradu tatap dengan makhluk itu. Lalu entah kekuatan dari mana, tiba-tiba saja Mbak Rini seperti tersadar. Dengan tubuh gemetaran, Mbak Rini beristighfar dan langsung berlari ke arah sebelah kiri rumah. Saat itu ia tidak dapat berlari masuk ke rumah karena makhluk menyeramkan itu berdiri tepat di depan pintu belakang, seakan sengaja menghadang Mbak Rini agar tidak bisa masuk ke dalam rumah. Mbak Rini terus berlari tanpa melihat arah dan tujuan, yang jelas berusaha menjauhi makhluk itu. Hingga tanpa sadar ia memasuki area pesawahan warga. Tentu saja tubuhnya Mbak Rini penuh dengan lumpur. Jam 6 pagi, seisi rumah merasa terkejut. Bagaimana tidak, di saat kami semua sudah terbangun dan melihat Mbak Rini kembali ke rumah dengan kondisi sangat kotor dan menangis. Bapak dan Ibu menanyai Mbak Rini, ada apa dan dari mana hingga sekotor itu badannya. Setelah tenang, Mbak Rini akhirnya menceritakan semua yang baru saja ia alami. Mendengar cerita dari Mbak Rini, kami semua bergidik ngeri dan merasa sangat takut. Namun saat itu Bapak berpesan agar hal itu cukup kami sekeluarga yang tahu, jangan sampai bercerita kepada orang lain. Yang penting kita harus semakin tekun saja beribadah. Demikian pesan Bapak kepada kami. Hari demi hari terus berlalu. Penampakan-penampakan menakutkan dari makhluk-makhluk menyeramkan semakin menunjukkan eksistensinya. Padahal kami tekun dalam beribadah, sholat, dan mengaji. Walau kami sekeluarga tidak menceritakan ke siapapun, namun mulai terdengar desas-desus cerita beredar di desa kami. Karena banyak warga yang secara kebetulan lewat di depan rumah kami melihat hal-hal aneh dan menyeramkan. Mulai dari penampakan makhluk tinggi besar, nenek-nenek menyeramkan, dan banyak lagi. Jujur, kami mulai merasa resah. Malam itu selepas waktu sholat fardu maghrib, Bapak pamitan kepada Ibu jika ia hendak pergi mengambil jatah obat untuk sapi atau kerbau kepada petugas PPL, karena pada masa itu kami warga transmigrasi mendapatkan jatah seekor sapi atau kerbau dari pemerintah untuk dipelihara. Bu, Bapak mau pergi ambil obat untuk sapi ya sebentar. Demikian pamit Bapak ke Ibu. Oh ya Pak, hati-hati dan cepat pulang ya. Kami takut di rumah kalau Bapak tidak ada.
jawab ibu dan berpesan agar hati-hati dan cepat pulang. Iya bu, bapak ndak lama-lama, ucap bapak lalu beliau pergi. Setibanya di rumah petugas PPL dan kebetulan petugas PPL tengah berada di tempat dengan Pak Tanto, seorang dukun atau yang biasa di daerah itu disebut dengan pedande Hindu. Pedande atau pedande, maaf ya kalau salah pengucapan. Bagi yang tahu silahkan komen. Lanjut cerita, beliau bersuku Jawa, mereka berdua tengah mengobrol. Namun ketika bapakku tiba, PPL itu berkata, "Loh, orang yang sedang kita obrolkan kebetulan muncul nih." Demikian ucapnya sembari memandang ke bapak yang baru saja datang di rumahnya. Mendengar perkataan PPL tentu saja membuat bapak merasa heran dan bertanya, "Emangnya ada apa tuh pak dengan saya?" Tanya bapak penasaran. "Ini loh pak, saya sama Pak Tanto tengah membahas tentang keanehan lokasi dan rumah bapak," ucap PPL ke bapak. Mendengar ucapan PPL tentu saja bapak semakin heran dan kembali bertanya, "Memangnya ada apa dengan rumah saya pak?" Demikian tanya bapak lagi semakin penasaran. "Masa iya pak, bapak ndak tahu pak?" Sambung Pak Tanto atau dukun itu ke bapak. "Iya pak, saya memang ndak tahu dan tidak ada apa-apa kok di rumah saya," jawab bapak menutupi walau sebenarnya bapak sudah mulai paham kemana arah pembicaraannya. "Begini loh pak, menurut cerita Pak Tanto, setiap kali beliau mau ke kota atau keluarlah dan melewati rumah bapak, selalu melihat cahaya putih dan terang. Setelah diselidiki dan diawasi ternyata cahaya terang itu berasal dari belakang rumah bapak." Demikian tutur PPL menjelaskan dengan panjang lebar. Bahkan Pak Tanto sang dukun itu menambahkan jika menurut penerawangannya yang katanya mengerti hal mistis, bahwa di lokasi rumahku terdapat benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Mulawarman. Mendengar cerita dari PPL dan dukun itu, bapak hanya diam dan manggut-manggut saja. Dan setelah mengambil obat untuk sapi dari PPL, bapak kembali pulang. Karena bapak tidak terlalu percaya dengan hal demikian, jadi bapak menganggap semua itu hanya angin lalu saja. Beberapa hari kemudian, kira-kira jam 8 malam, bapak mengeluh sekujur tubuhnya terasa ngilu dan sakit. Bapak menyuruh Mas Andi pergi menjemput tukang urut biasa langganan keluargaku. Mas Andi yaitu saudara laki-lakiku yang kedua. Tak memakan waktu lama, tukang urut itu datang. Karena memang rumahnya tidak jauh dari rumah kami. Di tengah bapak diurut atau dipijat, tiba-tiba saja, "Assalamualaikum." Terdengar suara ketukan serta salam dari pintu depan. "Waalaikumsalam," jawab kami dari dalam. Lalu ibu beranjak melangkah ke depan untuk membuka pintu. Dan ternyata PPL bersama Pak Tanto atau dukun itu yang datang. "Assalamualaikum." Kembali petugas PPL itu mengucapkan salam. "Waalaikumsalam." "Oh, Pak PPL, ayo silahkan masuk," jawab ibu dan mempersilahkan masuk kepada kedua tamunya itu. Setelah masuk dan duduk di ruang tamu, Pak PPL bertanya kepada ibu, "Maaf bu, bapaknya ada?" Tanya PPL itu ke ibu. "Ada pak, di dalam, tapi sebentar ya pak, kebetulan bapaknya sedang dipijat,"
Dari tadi sore memang sedang kurang enak badan, jawab ibuku memberitahukan jika bapak sedang dipijat. Saya tinggal dulu ya Pak, sebentar saya buat minum dulu. Baik Bu, silakan. Lalu ibu ke dapur dan sekaligus menyampaikan ke bapak jika ada PPL dengan Pak Tanto datang. Singkat cerita, setelah selesai dipijat, bapak langsung menemui PPL dan Pak Tanto di ruang tamu. Setelah berbasa-basi, akhirnya PPL dan Pak Tanto menyampaikan maksud dan tujuannya malam itu datang bertamu. Begini Pak, kami berdua malam ini datang kemari bermaksud hendak menarik benda pusaka yang ada di rumah Bapak ini. Namun sebelumnya kami minta izin sama Bapak. Kira-kira Bapak keberatan atau tidak? Demikian ujar PPL mewakili Pak Tanto. Mendengar tujuan mereka datang hendak menarik benda pusaka di rumah kami, sejenak Bapak terdiam. Namun karena Bapak tidaklah tipe orang yang percaya dengan hal demikian, jadi Bapak tidak merasa keberatan dan mempersilahkan kepada mereka. Setelah mendapat izin dari Bapak, akhirnya ritual dimulai. Namun sebelum ritual dimulai, Pak Tanto meminta tolong kepada ibu untuk mencarikan kembang atau bunga yang berwarna merah. Tentu saja ibu sedikit bingung, mesti cari kemana malam-malam mencari bunga. Mendengar harus mencari bunga berwarna merah, aku teringat di depan rumah temanku yang tak jauh dari rumahku ada bunga bougainville yang bunganya berwarna merah. Bu, di rumah teman Lina ada bunga kertas merah, ujarku kepada beliau. Akhirnya saat itu juga aku bersama ibu pergi ke rumah teman untuk meminta bunga itu. Setelah mendapatkan bunga itu, kami segera kembali pulang dan menyerahkan kepada Pak Tanto. Lalu Pak Tanto menyuruh ibu masukkan bunga itu ke dalam gelas berwarna putih yang berisikan air dan diletakkan di atas nampan. Pak, tolong letakkan ini di belakang rumah, di tempat biasa ular itu muncul. Perintah Pak Tanto ke Bapak. Tanpa ragu Bapak mengambil nampan itu dan melangkah menuju pintu belakang. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Apakah benda pusaka itu berhasil diambil oleh Pak Tanto? Ikuti kisah selanjutnya di Keris Pusaka dan Batu Merah Delima bagian akhir. Kang Asep aturkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.